Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke bagian ayo kita berlatih 9.3 matematika kelas 8 semester 2. Masih tentang statistik ya. Sebuah data hasil ulangan harian matematika kelas 9A menunjukkan 8 siswa mendapat nilai 95. Jadi di sini ada 8 siswa mendapat nilai 95. Jadi mendapat nilai 95. Terus 6 siswa mendapat nilai 6 siswa 85. 6 siswa itu 85. Terus 10 siswa mendapat nilai 80 dan 9 siswa mendapat nilai 70. 9 siswa mendapat nilai 70. Terus 7 siswa mendapat nilai 65. 7 siswa mendapat nilai 65. Tentukan rata-rata nilai ulangan harian matematika di kelas tersebut. Jadi di sini datanya adalah, nah kita harus mendapatkan berapa jumlah data keseluruhan. Jadi dari peserta siswanya, siswa kelas 9A di sini kita harus menentukan jumlahnya terlebih dahulu. Jadi kita jumlahkan bagian yang di sebelah kiri. Jadi 8 tambah 6 14 tambah 10 24 tambah 9 33 tambah 7 40. Jadi banyaknya siswa di sini ada 40 atau banyaknya data di sini sama dengan 40. Dan sekarang kita ambil nilai rata-ratanya. Di sini kan kalau 8 orang ada 95, maka jumlah datanya tinggal kalikan 8 kali 95. Jadi 40 bawah 4 ini 72, jadi 76, 760. Terus 6 dikali 85, 6 kali 85, 6 kali 5 30, 48 51, jadi 510. 10 kali 80 800 dan 9 kali 70 itu 630. 7 kali 65 itu 455. Kita jumlahkan total jumlah datanya. Di sini berarti 5. 6 tambah 1 7 tambah 3 10 tambah 5 15. 8 13 21 27 31 55. Ini adalah jumlah datanya. Dan untuk nilai rata-rata di sini berarti sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi nilai rata-rata di sini jumlah datanya adalah 3155 dibagi dengan 40. Jadi dibagi dengan 40. Jadi 3155 dibagi dengan 40. 40 itu yang mendekati berarti 7. 7 itu 28. Berarti 7 28 ya. Di sini 31 berarti 35 dibagi 4 itu berarti 8. Nah, 8 32 35 lagi berarti 78,8. Ini nilainya, nilai rata-rata dari 40 siswa atau keseluruhannya. Jadi nilai rata-ratanya seperti ini. Soal nomor 2, perhatikan dua data berikut ini X dan Y. Dapatkan median, min, dan modus untuk X dan Y. Yang B, jelaskan mengapa min dari Y lebih besar dari X. Dan C, jelaskan mengapa median X sama dengan Y. Jadi yang di sini kita cari adalah nilai modus tadi, nilai modus. Terus yang kedua adalah nilai median, dan yang ketiga adalah nilai min, rata-rata ya, nilai rata-rata. Berarti kita buat di sini untuk kolom X. Nah, ini untuk kolom X dan satu lagi di sini untuk kolom Y. Jadi supaya lebih mudah. Jadi sekarang kita cari modus terlebih dahulu untuk kedua data. Modus itu adalah angka yang paling banyak muncul. Jadi perhatikan untuk data dari X dan Y ini jumlahnya kelihatan sama ya. Kelihatan
banyak datanya ada sama. Kita hitung dulu banyak data untuk X. Banyaknya data untuk X, anggota dari X itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 14. Berarti untuk yang Y juga ada 14. Dan sekarang untuk mencari modus, berarti angka yang paling banyak muncul di sini angka 4 hanya sekali, 5 2 kali, 6 1 kali. Di sini yang banyak itu kelihatan angka 8. Jadi untuk modus di X dan Y adalah angka 8. Dan sekarang untuk median itu nilai tengah, berarti kalau banyaknya data 14, kita tinggal bagi 2 bagian menjadi masing-masing 7. Jadi 7. Jadi kita hitung dari 4, 7 ya. Jadi 7 data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sampai sini. Nah, berarti median itu adalah yang ini, nilai tengahnya. 8 ditambah 8 dibagi 2. Jadi di sini untuk median X yaitu 8 ditambah 8 terus dibagi 2. Maka hasilnya adalah 4. Dan juga untuk Y, 8 ditambah 8 dibagi 2, maka hasilnya adalah 4 juga. Jadi ini mediannya sama ya. Mediannya sama. Kenapa? Karena yang membedakan antara data X dan Y di sini adalah data terakhir hanya 1. Jadi angka 12 dan 16. Dan sekarang untuk mencari nilai rata-rata, kita cari di sini nilai X-nya, nilai rata-rata X. Nah, di sini artinya jumlah data X dibagi banyaknya anggota X. Tadi banyaknya anggota X sudah kita dapatkan sebesar 14. Berarti sekarang tinggal mencari jumlah data X. Kita cari jumlah data X. Ini yang membedakan cuman 12 dengan 16. Berarti selisihnya cuman 4 angka ya. Cuman 4. Jadi kita kerjakan yang X, maka Y juga kita dapatkan. Kita hitung untuk yang bagian X, kita jumlahkan 4 tambah 5 9 tambah 5 14 tambah 6 20 tambah 7 27 tambah 7 34 tambah 8 jadi 42 tambah 8 50 tambah 8 58 tambah 9 6 7 tambah 9 lagi jadi 7 6 tambah 10 86 tambah 10 96 tambah 12 jadi 108. Yang ini menjadi 108. Berarti yang ini untuk X ya. Berarti untuk Y adalah 112. Tinggal ditambah 4. 112. Jadi kita masukkan ke sini. Di sini 108 dibagi dengan 14. Perkalian 14 yang mendekati 70 itu adalah angka, kalau 14 kali 6 itu 84. 14 kali 7 98 ya. Kalau 14 kali 7, 14 kali 8 itu 112, berarti lebih. Berarti nilainya adalah 7. 7 kali 14 itu kan 98. Berarti ada bedanya 10 ya. 10 berarti 100, jadi itu sekitar 7,7 nih. Sekitar 7,7 nilainya, atau kita hitung pakai kalkulator 108 dibagi dengan 14. Nah 7,7. Dan sekarang untuk bagian Y, berarti jumlah anggota Y, banyaknya data Y dibagi banyaknya data dari Y. Jadi 112 dibagi 14. 112 dibagi 14. Jadi kita kotoret langsung 112 dibagi 14 itu sama dengan 8. Jadi hasilnya di sini 8. Ini untuk nilai rata-ratanya. Jadi kita masukkan di sini minnya adalah 7,7 dan yang ini untuk Y adalah 8. Ini untuk jawaban yang bagian A. Dan bagian B, jelaskan mengapa min dari Y lebih besar dari min data X. Yang membedakan adalah data terakhir. Untuk Y, untuk X, ini data terakhir di X itu adalah 12. Dan data terakhir di Y itu adalah 16. Ini yang membedakan.
Jadi tinggal dikurangkan 16 kurangi 12 itu hasilnya adalah 4. Hasilnya adalah 4. Ini yang membedakan. Karena angka-angka yang lainnya sama, jumlahnya sama, yang membedakan adalah data terakhir. Terus yang bagian C, jelaskan mengapa median dari data X sama dengan median dari data Y. Kemiripan data dari X dan Y itu hampir semuanya sama, cuman data terakhir saja. Jadi banyaknya data di X dan Y adalah 14 sama, dan jumlah datanya pun selisihnya sedikit karena ini dibedakan oleh data terakhir di X dan Y memiliki selisih 4, dan berarti otomatis mediannya juga sama karena data untuk mencari median itu adalah yang diambil data di pertengahan, bukan data di akhir. Jadi yang diambil adalah data di pertengahannya. Median itu nilai tengah. Jadi saya kira jawaban untuk soal nomor 2 seperti itu hasilnya. Jadi kita harus mencari dulu banyak data, jumlah data, terus dibagikan untuk mendapatkan nilai min. Soal nomor 3, tabel berikut menunjukkan data pendapatan hasil panen sayur A dan B di Desa Sukamakmur. Pertanyaan A, berapa total pendapatan sayur A dan B masing-masing selama 4 bulan? Ini dari bulan Juli sampai bulan Oktober. Jadi untuk yang bagian A kita kerjakan, misalkan sayur A, berarti kita jumlahkan dari 750 yang ini tambah 650. 750 tambah 650 terus ditambah 700 tambah 400 tambah 700 ditambah 400. Ini untuk yang sayur A. Jadi untuk yang sayur A. Jadi kita jumlahkan 750 tambah 650 itu 1400 tambah 700 berarti jadi 21 tambah 4 jadi 2500. Ini 2500 karena satuannya dalam ribuan lagi, berarti di sini kita tinggal tambah nolnya 3. Nah, jadi 2,5 juta atau bisa tulis saja 2500K ya gitu ya. Terus untuk yang panen B, kita hitung yang panen B. Pertama 500, kedua 550. Pertama 500, kedua 550, dan yang ketiga adalah 700, keempat 800. Jadi yang ketiga 700 dan yang keempat 800. Jadi kita jumlahkan coba 700 tambah 800 itu 1500. 1500 tambah 500 ini 1500 ya. 1500 tambah 500 2000. 2000 tambah 550. Jadi ada 2550. Ini untuk yang sayur B. Kita hitung ulang. Yang sayur B 800 ditambah 700 750 ya. Ini bukan 700 tapi yang ini 750. 750. Jadi kurang 50 berarti sekitar 26. Jadi jawabannya yang ini adalah 26. Nah, yang ini bukan 700. Nah, kita perbaiki dulu. Jadi di sini 750. Jadi jawabannya 2600. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk yang sayur B. Dan sekarang pertanyaan yang B. Berapa total pendapatan hasil panen seluruhnya dari kedua sayur selama 4 bulan? Untuk yang B, jadi kita tinggal jumlahkan sayur A panennya ditambah dengan sayur B. Kita jumlahkan. Yang A tadi 2500, yang B adalah 2600. Nah, jadi seperti ini. Jadi jawabannya 51. Nah, berarti ini kalau dalam satuan ribu, berarti tinggal kali 1000. Jadi 5100 K itu adalah 1000 ya. Jadi tinggal dikasih nolnya 3. Jadi atau kita tulis 5.100.000. Nah, ini jumlah total panen ya, hasil panen dari sayur A dan B. Terus C, pada bulan apa terdapat selisih pendapatan terbesar dari panen A dan B? Kita perhatikan di selisihnya.
Untuk di bulan Juli 750 dikurangi 500 250. 650 dikurangi 550 ini cuma 100. Ini perhatikan grafiknya, ini terlihat jauh grafiknya. Untuk di bulan terakhir ini berarti 800 kurangi 400. Yang ini adalah selisihnya 400 nih, ini selisihnya 400. Kalau yang ini selisihnya 50. Yang ini tadi 100 dan yang ini 250. Jadi di bulan apa nih? Di bulan Oktober memiliki selisih yang terbesar. Jadi untuk C jawabannya adalah bulan Oktober, di bulan Oktober. Jadi ini adalah cara pengerjaan soal nomor 3. Masih nomor 3 bagian D. Berapa rata-rata pendapatan sayur dari panen sayur A dan B ya, masing-masing selama 4 bulan. Di sini kita sudah dapatkan datanya. Yang pertama, ini jumlah datanya adalah 2.500.000 selama 4 bulan dan yang B adalah 2.600.000. Banyaknya data di sini yang diambil karena selama 4 bulan. Selama 4 bulan berarti N-nya itu ada 4. Ada 4. Jadi misalkan rata-rata yang A berarti kita tinggal jumlah data A dibagi banyaknya data di A. Jadi kita masukkan jumlah di sini sudah kita kerjakan, jumlahnya adalah 2.500.000. 2.500.000 dibagi dengan 4. Dibagi 4. Berarti 25 bagi 4 itu 6. Ya, 25 itu bagi 4 6, 10 dibagi 4 itu 2. 20 bagi 4 itu 5. Jadi 625.000. Ini rata-ratanya untuk yang A. Dan sekarang untuk rata-rata yang sayur B kita masukkan 2.600.000 ya, 2.600.000. Nah, dibagi dengan 4. Dibagi dengan 4. 26 berarti sama dengan 6, 20 berarti bagi 4 5. Jadi 650.000. Ini untuk rata-rata sayur B. Berarti jawaban D, ini jawaban D ya. Grup D. Nah, seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian E. Mengacu pada pendapatan rata-rata dari sayur A dan sayur B selama 4 bulan, menurutmu sayur apa yang sebaiknya disediakan lebih banyak pada bulan November? Berarti setelah Oktober di sini kita perhatikan lonjakan untuk sayur B. Pertama adalah di sini. Nah, yang ini sayur B. Grafiknya naik terus ya, per bulannya naik terus. Jadi untuk yang soal yang E, jadi menurutmu sayur apa yang sebaiknya disediakan lebih banyak, yaitu sayur B. Jadi yang bagian E itu jawabannya sayur B ya. Terus yang F, berapa median dari pendapatan panen sayur A dan B masing-masing selama 4 bulan? Median itu nilai tengah. Kita perhatikan datanya di sini ada 4. Jadi kita bagi 2. Jadi untuk median sayur A, nah kita jumlahkan. Jadi untuk yang soal F median ya, median untuk sayur A. Berarti kita jumlahkan 650 tambah 700. 650 tambah 700. Terus dibagi 2. Ini maksudnya 700.000 ya, sama 650.000. Jadi ini kalau dijumlahkan itu kan berarti 0,513. Terus dibagi 2. Jadi 6 12 15 bagi 2 7, 7 14, 10 bagi 2 5. Nah, ini 675. Jadi 675.000 ini mediannya untuk sayur A. Dan untuk sayur B mediannya ini 550 dengan 750 ini. Nah, 550 dengan 750. Jadi 550 ditambah 750. Nah, jadi seperti ini dibagi 2. Bagi 2.
Ini sama saja dengan 13 ya. Nah, 1300 bagi 2. Berarti 16 di sini 6, 10 bagi 2 5. 0. Nah, 650.000 ya. Karena ini dalam satuan ribuan. Jadi yang median A 675 dan median B 650. Sekarang untuk yang bagian G, berapa banyak pendapatan dari panen sayur B yang harus diusahakan pada bulan November agar rata-rata pendapatan hasil panen sayur B selama bulan Juli sampai November menjadi 800.000. Berarti 5 bulan ya. Selama 5 bulan. Jadi kalau selama 4 bulan tadi rata-ratanya adalah 600 yang B ya, yang B. Kalau ini median ya. Nah, yang B itu berarti 650.000. Ini rata-ratanya. Jadi kita kerjakan di sini saja. Nah, sebelah sini untuk selama 4 bulan ini nilai rata-rata yang di B, ini yang di B adalah 650.000 selama 4 bulan. Berarti jumlah datanya itu di sini adalah tadi sudah tahu sama dengan 2.600 atau 2.600.000 ya. Ini dalam satuan K. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya mendapatkan rata-rata 800? Berarti dari 5 bulan sampai bulan November. Berarti jumlah data di sini kita cari. Jadi jumlah data di sini sama dengan 5 kali 800 yaitu 4.000 atau 4 juta. Ini misalkan 03, ini 03 gitu. Dan sekarang berarti di bulan November itu harus mendapatkan berapa agar mendapatkan rata-rata 800. Jadi kita tinggal kurangkan saja. Tinggal kurangkan saja. Yang ini data kedua, ini data ke satu ya. Jadi jumlah total di sini itu kita kurangkan saja yang 4 juta dikurangi 2.600.000. Jadi hasilnya adalah 1.400.000. Nah, ini. Di sini saya tidak tulis 03-nya. Jadi anggap saja yang 4.000 jadi 4 juta. Kalau dibayangkan ditambah nolnya 3 ya. Jadi yang di bulan November ya, berarti tadi kan sampai bulan Oktober ya. Pendapatannya sampai bulan Oktober. Nah, jadi yang di bulan November penjualan sayur B itu harus mendapatkan, nah ini target 1.400, 1.400.000 rupiah, 1.400.000 rupiah. Ini untuk target di bulan November. Soal nomor 4, data berikut menunjukkan tinggi badan 20 siswa kelas 8 SMP Ceria. A. Urutkan data di atas dan B. Hitung min, median, dan modus. Kita perhatikan di sini angka terkecil adalah 149 dan angka terbesar adalah 168. Jadi kita susun dari angka 149. Jadi yang pertama adalah 149, terus yang kedua adalah 150, yang ketiga 151, yang keempat 152, terus 153 lagi, terus 154, terus 154 lagi, 154 dan 154. 154-nya ada 4 ya, ada 4 di sini. Jadi ini sebaris di sini ada 10. Ada 10 data. Kita lanjutkan. Jadi di bawahnya adalah 156, terus 156 lagi, 157, 158, 159, 160, 162 dan
165, dan 168. Ini juga ada 10. Jadi total data di sini sama dengan 20. Total datanya ada 20. Ini jawaban untuk yang bagian A. Dan sekarang untuk yang bagian B, hitung min. Min itu rata-rata. Jadi kalau kita jumlahkan keseluruhan angka di bagian A, ini hasilnya adalah, ini jadi jumlah datanya di sini adalah 3122. Dan banyaknya data adalah 20, maka rata-rata di sini adalah banyaknya data dibagi dengan, maksudnya jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi rata-rata di sini adalah 3122 dibagi 20. Ini maksudnya 3122 dibagi 20. Maka hasilnya adalah 156,1. Ini nilai rata-rata. Terus yang kedua, median. Median itu adalah nilai tengah. Jadi nilai tengah itu kalau datanya 20 berarti kita bagi 2 menjadi 2 kelompok, yaitu 10 10. Jadi di 10 angka terakhir untuk kelompok pertama dan angka pertama di kelompok kedua kita jumlahkan, yaitu 154 ditambah 156 dibagi 2. Dibagi 2 ini hasilnya adalah 155. Dan yang terakhir untuk modus itu adalah angka yang paling banyak keluar, yaitu angka 154. Jadi modusnya adalah 154. Baik, ini untuk penyelesaian soal nomor 4. Caranya seperti ini. Soal nomor 5 pada kelas 8C SMP Ceria, rata-rata nilai matematika siswa perempuan adalah 72. Perempuan di sini 72 dan laki-laki adalah 77. L 77. Jadi yang laki-laki rata-ratanya 77. Jika rata-rata nilai matematika seluruh siswa, jadi kalau dijumlahkan untuk yang pria, perempuan dan laki-laki menjadi 74. Jadi keseluruhannya adalah jumlah rata-ratanya ya, rata-ratanya. Jadi nilai rata-rata di sini totalnya adalah 74. Tentukan perbandingan banyaknya siswa perempuan terhadap siswa laki-laki. Jadi misalkan kalau rumus rata-rata total itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi banyaknya data di sini adalah untuk perempuan dan laki-laki. Jadi yang perempuan ditambah laki-laki, jumlah siswa perempuan dan laki-laki. Dan untuk jumlah data di sini berarti rata-rata untuk yang perempuan, misalkan kita anggap yang perempuan rata-ratanya P, dan jumlah anggota di sini yang ini harusnya pakai N sebentar. Jadi ini sama dengan, nah ini murid perempuan, NP itu jumlah murid perempuan dan jumlah murid laki-laki di sini. Jadi untuk jumlah data di sini berarti rata-rata yang perempuan dikali dengan jumlah murid perempuan ditambah dengan rata-rata yang laki-laki dikalikan dengan jumlah murid yang laki-laki. Nah, jadi sekarang tinggal masukkan angka-angkanya. Rata-ratanya adalah 74, yang perempuan adalah 72. Perempuan adalah 72. Jadi 72 NP ya, 72 NP ditambah yang laki-laki itu adalah 77 NL. Di sini per banyaknya siswa perempuan ditambah banyaknya siswa laki-laki. Berarti ini kita tinggal kali silang. Tinggal dikali silang. Ini 74 itu sama dengan 74 per 1. Jadi tinggal kali silang. 74 kali NP jadi 74 NP ditambah 74 NL. Nah, sama dengan 72 yang NP untuk perempuan ditambah 77 yang laki-laki NL. Berarti kita pindahkan yang NP ke kiri, yang NL ke kanan. Jadi yang di kiri adalah 74 siswa perempuan dikurangi ini. Nah, yang ini 72
NP. Jadi sama dengan di sini 77 NL dikurangi 74 NL. Kita kurangkan 74 kurangi 2 yaitu 2 ya. Jadi 2 untuk yang perempuan NP dan di sini 3 untuk siswa yang laki-laki. Jadi kalau perbandingan laki-laki berbanding perempuan itu berarti sama dengan laki-laki berbanding yang perempuan berarti perbandingannya adalah 3 berbanding 2. 3 berbanding 2. L itu laki-laki, P itu perempuan. Jadi dibalik yang ini. Kalau perempuan berbanding laki-laki ya tinggal 2 berbanding 3. Jadi yang ini tidak usah dirubah. Jadi baik, ini untuk jawaban nomor 5 ya. Jawaban untuk nomor 5.